Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Ibu dan semua yang menyaksikan video ini. Izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang dikenal dengan PDD UKT PT. Berikut ini adalah presentasi saya. Nama saya Hendrikus Mulyadi Cahyo Raharjo. Rekan-rekan sejawat dan mahasiswa lebih erat dan lebih akrab memanggil saya dengan nama Pak Imung. NIDN saya yaitu 0021016907. Adapun bidang keilmuan saya yaitu seni musik klasik dan non-klasik. Saya mulai mengajar pada tahun 2005 hingga sekarang. Dalam menjalankan tugas Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran, mata kuliah yang saya ampu sekarang adalah keroncong, solois dasar 2, solois menengah 2, dan ensemble tiup 2. Adapun mata kuliah yang pernah saya ampu di semester-semester sebelumnya yaitu orkestrasi, dasar-dasar komposisi 1 untuk pop jazz, kemudian ensemble pop jazz 1, ensemble tiup kayu 1, solois dasar 1, dan solois menengah 1. Adapun proses pembelajaran mata kuliah keroncong yang saya lakukan memiliki kompetensi dasar. Sesuai dengan hakikatnya, keroncong merupakan mata kuliah praktek yang mencakup satu pengetahuan dengan memberikan pengetahuan sebagai informasi ilmiah. Yang kedua, pemahaman, membimbing mahasiswa agar memahami secara lebih mendalam tentang seluk-beluk bentuk-bentuk keroncong. Kemudian yang ketiga adalah analisis, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengkaji data ataupun informasi yang telah diperolehnya. Kemudian yang keempat adalah aplikasi, yaitu menerapkan pengetahuan dan aplikasi permainan keroncong. Dan yang terakhir, yang nomor 5 adalah evaluasi, dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bisa menyimpulkan materi yang telah diterima dan menentukan rencana selanjutnya, baik dalam presentasi secara individu maupun kelompok. Topik dan materi perkuliahan yang saya lakukan dalam satu semester untuk materi mata kuliah keroncong ini meliputi sejarah dan pengertian keroncong secara umum, kemudian song form atau bentuk lagu. Di sini saya menjelaskan tentang jenis-jenis musik keroncong, mulai dari jenis keroncong asli, langgam keroncong, stambul keroncong, dan lagu ekstra. Kemudian pengenalan instrumentasi. Saya mengenalkan instrumentasi yang ada di dalam keroncong. Secara konvensional itu ada instrumentasi depan dan instrumentasi belakang atau yang dikenal dengan istilah rhythm section atau combo. Kemudian aplikasi permainan. Di sini adalah peragaan mahasiswa di mana di dalam UTS itu presentasi individu yang selanjutnya saya evaluasi, kemudian saya persiapkan lagi untuk UAS atau ujian akhir semester dengan bentuk presentasi kelompok dalam sebuah pementasan. Capaian pembelajaran lulusan Prodi D4 Penyajian Musik dalam hal ini terdiri dari beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama adalah aspek sikap. Bagaimana mahasiswa menunjukkan karakter beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau religi. Kemudian mampu menunjukkan karakter kebinekaan global yang menghargai perbedaan pandangan, budaya, agama, serta menjadi bagian dari warga dunia, serta berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila atau Global Compact Diversity. Mampu menunjukkan karakter mandiri yang bertanggung jawab, memiliki semangat kejuangan dan kewirausahaan atau entrepreneur. Dan yang terakhir,
mampu menunjukkan karakter disiplin dan taat hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kemudian aspek keterampilan umum meliputi terampil mengambil keputusan, mengajukan pemecahan masalah berdasarkan analisis data, mengelola data, mencegah plagiasi, serta menyusun deskripsi saintifik hasil kajian dengan selalu menjunjung tinggi etika akademik dan bernalar kritis atau critical thinking. Dan yang terakhir meliputi terampil mengembangkan dan memelihara jalinan kerja atau networking, bertanggung jawab atas pencapaian kerja kelompok, serta melakukan supervisi dan evaluasi terhadap anggota tim kerja dengan menjunjung tinggi prinsip gotong royong atau collaboration. Kemudian aspek university yang dalam hal ini mencakup tentang pengetahuan yang mampu menunjukkan jiwa seni unggul dan peduli secara terampil, kreatif, inovatif, produktif, kompetitif, serta berwawasan lingkungan dan berbasis budaya kearifan lokal dalam karya penelitian, penciptaan, dan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian aspek keterampilan khusus, mengetahui pengetahuan tentang musikalitas diri dari elemen-elemen musik dan interaksinya, pengetahuan tentang struktur dan bentuk musik, dan mampu mengidentifikasi musik dalam konteks sejarah budaya dan gaya atau musicianship analysis. Kemudian mengetahui pengetahuan tentang sejarah musik dan repertoar dalam rangka memahami bahasa musik dan karakteristik yang dapat digunakan sebagai salah satu dasar menginterpretasikan musik atau history and repertoire. Kemudian mampu merencanakan, mengorganisasikan, dan memproduksi pertunjukan musik atau manajemen skill, dan mampu mengembangkan pengetahuan tentang teknologi untuk menunjang keterampilan instrumen dan perkembangan platform atau media and teknologi. Dan yang kemudian mampu mendemonstrasikan kemampuan bermain instrumen baik secara individu maupun kelompok atau performance skill. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah atau yang dikenal dengan CPMK. Yang pertama adalah 1. Mahasiswa mampu memahami target kemampuan yang ingin dicapai, memahami struktur perkuliahan, garis besar tugas, baik itu tugas UTS maupun ujian akhir semester. Kemudian mampu memahami komponen-komponen dan kriteria penilaian serta dapat memahami kewajiban dan hak mahasiswa selama perkuliahan. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan sejarah dan perkembangan keroncong. Yang ketiga, mahasiswa mampu mendeskripsikan semua instrumentasi keroncong, baik instrumen depan maupun instrumentasi belakang atau yang dikenal dengan rhythm section atau combo. Yang keempat, mahasiswa mampu menuliskan notasi atau transkripsi yang ada pada ritme dasar engkel, double, kotek, dan irama dasar lainnya. Yang kelima, mahasiswa mampu mengidentifikasi struktur kalimat dan bentuk lagu dari beberapa jenis keroncong. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, di sini ada beberapa jenis keroncong. Di situ mahasiswa diharapkan untuk bisa membedakan antara jenis keroncong asli, langgam keroncong, stambul keroncong, maupun lagu ekstra. Kemudian mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai jenis irama yang ada dalam ritme permainan musik keroncong. Dan yang terakhir, yaitu nomor 7, mahasiswa dapat mengimplementasikan ritme permainan dengan baik itu secara individu maupun secara berkelompok. Kemudian dalam proses perkuliahan, metode yang saya berikan yaitu dengan berceramah, kemudian instruksional atau saya memperagakan ritme permainan, baik itu instrumentasi cak, cuk, selo, gitar, double, dengan beragam irama dasar, baik itu engkel, kotek, double, dan lain sebagainya. Kemudian metode drill, kemudian metode presentasi, dan
metode kolaboratif. Adapun buku-buku atau referensi utama yang saya sampaikan, ada bibliografi, ini ada beberapa buku pokok seperti Mengenal Keroncong dari Dekat, itu karangan dari Bapak Budiman. Dalam buku ini memang bagus sebagai pembelajaran untuk melihat bagaimana sejarah keroncong itu, bagaimana gaya-gaya keroncong itu mulai dari masa ke masa, kemudian aspek musikal yang mendukungnya seperti apa, gaya permainannya seperti apa. Begitu. Kemudian juga buku musik keroncong di sini menjelaskan tentang gaya, kemudian perkembangannya, kemudian ritme permainan dasarnya seperti apa. Juga selain itu, buku-buku jurnal atau buku-buku penelitian seperti misalnya, buku dari Bapak Wijayati ini, Bapak Wijayati yang menulis tentang mendayung di antara tradisi dan modernitas. Itu sebuah penjelajahan ekspresi budaya terhadap musik keroncong. Di mana dalam penelitian ini bisa dilihat mobilitas keroncongnya seperti apa, kemudian aspek pendukungnya seperti apa, dan lain sebagainya. Selain itu, sebagai referensi, saya juga lebih menyarankan tentang diskografi. Selain saya memberikan link-link untuk pembelajaran, di sini saya juga memberikan link-link kekaryaan saya tentang bagaimana menulis aransemen, bagaimana bentuk komposisi keroncong, pementasan keroncong. Dalam hal ini saya berharap agar mahasiswa bisa melihat lebih langsung sehingga demikian bisa termotivasi untuk mereka belajar dengan lebih serius. Kemudian indikator penilaian yang saya berikan dalam hal ini terdiri dari beberapa aspek. Basis evaluasinya meliputi sebagai berikut. Yang pertama adalah aktivitas partisipatif. Komponen evaluasinya adalah kehadiran kelas. Indikator capaian sikap dalam kelas penilaiannya adalah disiplin kehadiran mahasiswa itu sendiri. Setiap kehadirannya berbobot 1,25%. Kemudian kemandirian, yakni mahasiswa membuat jadwal latihan dengan target capaian setiap materi yang sudah dibahas di kelas. Ya, karena mata kuliah ini termasuk dalam jenis mata kuliah praktek, baik secara individu maupun kelompok, maka mahasiswa perlu membuat jadwal dengan baik. Sehingga dengan demikian saya berharap bisa memantau bagaimana aktivitas, bagaimana prosesnya mahasiswa itu sendiri. Yang berikutnya adalah hasil proyek keterampilan komponen mahasiswa. Komponen evaluasinya adalah kerjasama. Mahasiswa memainkan bahan materi di pertemuan pada minggu sebelumnya. Dalam hal ini memperagakan setiap instrumen yang dipilihnya secara kelompok dengan tempo, presisi notasi, dan ritme permainan dengan baik. Disinilah aspek kerjasama tim sangat diperlukan. Pada poin ini, bobot penilaiannya adalah 25%. Kemudian yang terakhir adalah aspek kognitif berupa ujian tengah semester dalam bentuk presentasi dan demonstrasi berkelompok dengan memainkan materi yang sudah disampaikan. Dalam hal ini bobot penilaian yang diberikan adalah 15%. Dan yang terakhir adalah ujian akhir semester dalam bentuk presentasi pementasan secara berkelompok. Mahasiswa saya wajibkan untuk mempresentasikan 3 repertoar yang sudah diaransemen sendiri dan membawakan dengan materi perkuliahan yang sudah saya berikan, baik dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-14, yang dalam hal ini memiliki bobot penilaian tertinggi, yakni 35%. Dengan demikian, secara keseluruhan bobot total sebanyak 100%. Demikian deskripsi pernyataan diri saya tentang unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran yang membahas tentang studi keroncong.
Dan berikut ini adalah cuplikan video tutorial atau video pembelajaran yang saya tentang studi keroncong. Selamat menyaksikan. Halo, selamat siang semuanya, sahabat-sahabat muda. Selamat siang, Pak. Ya, semoga hari ini Anda semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Ya, ya. Oke, di pertemuan minggu-minggu lalu kita sudah, membahas tentang sedikit sejarah dan perkembangan keroncong itu seperti apa, kemudian, eee, apa, mmm, bentuk-bentuknya seperti apa. Nah, mungkin sedikit saya ulang ya, bahwa kemarin kita sudah membahas tentang 4 jenis lagu keroncong itu yang terdiri dari keroncong asli itu, ciri-cirinya memiliki, struktur kalimat atau bentuk lagu A, B, C dengan jumlah birama 28 birama. Kemudian progres akord keroncong asli itu seperti apa juga sudah saya jelaskan. Demikian juga dengan bentuk, langgam keroncong, di mana struktur kalimatnya terdiri dari A aksen, B, A aksen, dengan jumlah birama 32 birama. Dan apa, progressive chord dari langgam keroncong itu sendiri juga sudah saya jelaskan. Demikian juga dengan stambul keroncong, itu kemudian lagu ekstra, contoh-contoh lagunya itu sudah saya sampaikan di, pertemuan yang lalu. Mungkin nanti yang kemarin belum hadir, mungkin bisa menyimak dari temannya atau catatan atau pinjam, eee, buku-bukunya atau bagaimana silahkan. Kemudian pada hari ini kita akan fokus kepada aplikasi permainan. Jadi kemarin kita sudah ini ya, sudah membahas banyak tentang ritme dasar itu apa saja, ada ritme engkel, kemudian ritme double, ritme kotek, dan satu semester ini kita fokus kepada 3 irama itu dulu. Nah, eee, kita akan sebelum memainkan irama tersebut, kita akan mencoba, eee, melihat apa saja sih instrumentasi konvensional dalam keroncong itu. Jadi kemarin karena sudah menjelaskan bahwa, eee, format keroncong konvensional itu semuanya ada 7 alat yang sebagai pemain instrumen depan atau yang disebut instrumentasi depan itu, biola dan flute. Nah kemudian ini bisa Anda lihat, ini adalah, instrumentasi untuk rhythm section atau combo yang terdiri dari cak, kemudian cuk, cello, bass, dan gitar. Dan kemarin kita, sudah ini ya, sudah saya presentasikan untuk instrumen gitar dan bass. Namun karena waktu kita kemarin sudah habis, mudah-mudahan untuk, presentasi hari ini saya juga bisa memperagakan instrumentasi yang lain, yaitu ada cello, ada cak, ada cuk, yang ini juga sudah kita siapkan untuk kita bahas bersama. Ya, baiklah, saya biar Anda mungkin lebih jelas, saya di sini akan menulis, pola ritme dasar irama engkel. Nah, di sini silakan Anda lihat, di sini sudah tertera. Nanti juga saya berharap jika Anda ingin seperti kemarin, "Pak, habis selesai kuliah, Pak, boleh minta filenya, Pak." Saya dengan senang hati, karena dengan Anda punya inisiatif seperti itu akan mempercepat proses Anda belajar untuk menyerap materi ini jadi semakin cepat menangkap. Itu ya, eee, Mas, Oke, Mbak, oke, Kak. Pak. Siap, Ya, Pak. ya, baik. Sebelum saya lanjut, mungkin Anda coba sekilas Anda baca ritme tersebut. Kita akan bahas satu persatu ya. Kemarin untuk gitar, bass sudah. Nah, sekarang coba kita untuk, cello, cak, dan cuk. Nah,
eee, barangkali ada yang bisa membaca itu, ritmenya untuk instrumentasi cak. Boleh saya coba ya, Pak? Oke, silakan Mas Danu, monggo silakan dicoba. Coba Anda mainkan dengan ritme, Anda bermain dengan tepuk. Baik, Pak. Begitu, Pak. Terima kasih Mas Danu telah memberikan contoh tadi, sudah membacakan ritme instrumentasi cak dengan tepuk, dengan presisi notasi yang sudah tepat, ya. Eee, Mungkin biar lebih jelas, apa yang sudah tadi dimainkan, ritme dimainkan oleh Mas Danu tadi akan saya coba dengan memainkan, eee, alat caknya. Nah, ini seperti ini ya. Jadi nanti saya akan mainkan ritmenya sama dengan apa yang dimainkan oleh Mas Dan tadi. Seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi itu pola ritme dasar dalam irama keroncong yang dinamakan engkel. Nanti untuk pertemuan-pertemuan berikutnya pasti kita akan membahas dengan irama-irama yang lain. Ya. Kemudian kita bisa simak untuk instrumentasi yang belum kita bahas, ya. Jadi kemarin saya sudah mempresentasikan ya, sudah memperagakan bass, kemudian gitar. Nah, ini yang belum kan tadi cak, cuk, dan cello. Nah, coba Anda sekilas bisa lihat bagaimana ritme untuk ukulele. Itu kira-kira ritmenya. Nah, sekarang apabila ritme itu saya mainkan di dalam instrumentasi seperti ini. Kira-kira seperti itu, ya. Lalu satu lagi yang belum saya berikan contohnya itu yaitu instrumentasi cello. Nah, jadi coba Anda simak di dalam apa eee, ritme, skor ritme yang sudah saya sampaikan ke Anda itu. Ini ada ritme seperti ini. Nah, ketika itu dimainkan di dalam cello, ya, ritmenya seperti ini. Kira-kira seperti itu. Sudah paham kira-kira? Paham, Pak? Nah, saya cukup senang sekali ya di kelas ini sangat interaktif. Jadi apa? Sehingga saya merasa ini akan bisa lebih berjalan dengan kalau ada interaksi dua arah gini, kelas akan hidup. Kemudian latihan-latihan Anda pun juga efektif nanti ya. Jadi kalau ada sekiranya ada yang kurang jelas atau mungkin ingin bertanya, silahkan bertanya. Jadi saya harap nanti seperti kemarin ketika saya menjelaskan tentang apa gaya musikal keroncong, kemudian bentuk keroncong itu sendiri, kemudian selesai kuliah apa boleh minta flash disk itu justru saya senang. Nanti boleh minta filenya dalam di copy dalam flash disk itu ya. Iya, Pak. Kira-kira itu saya senang. Nah, ini nanti saya berharap nanti silahkan Anda juga copy ini untuk latihan baik secara pribadi maupun
secara berkelompok. Kira-kira begitu ya. Baik, Pak. Ya, sekarang coba Anda lihat di sini saya memberikan contoh ritme itu ada progresi akord 1, 4, 5, 2, 5, 1. Nah, saya ingin bertanya sebelumnya, kira-kira eh, mengapa kok saya menentukan akord seperti itu? Barangkali ada yang bisa menjawab, silahkan. Karena progres akord tersebut adalah progres akord dasar ya, Pak? Saya mau mencoba melengkapi ya. Menurut saya karena progres akord tersebut sesuai dengan progres keroncong asli yang terdiri dari 28 birama dan umumnya menggunakan akord 1, 4, 5, 2, 5, dan 1. Nah, ini baru jawaban lengkap. Jadi kelihatan sekali kalau Mbak Cindy ini dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan sekarang itu bisa menerima materi yang saya berikan. Tadi Mbak Cindy sudah menjawab dengan cukup lengkap ya. Baiklah, akan saya lebih perjelas lagi apa yang tadi disampaikan Mbak Cindy. Kita kembali ke PPT ya. Nah, silahkan Anda lihat. Ini sebenarnya juga sudah kita, teori ini sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya ya. Kemarin di pertemuan ketiga kita sudah membahas masalah bentuk keroncong itu seperti apa, kemudian struktur kalimatnya seperti apa, ada A, B, C, kemudian jumlah biramanya ada 28 birama ya. Anda coba silahkan dilihat di situ. Itu sudah tertulis lengkap ya bahwa di situ progresif akordnya ada 1, 4, 1, 4, 5, 1, 4, 5 dan di sini di bagian interlude ini ada akord 2, 5, 5. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kenapa saya menggunakan contoh akord seperti ini karena sesuai dengan apa yang tadi sudah dijawab Mbak Cindy tadi bahwa ini sesuai dengan akord dasar di keroncong konvensional. Nah, terkecuali jika Anda nanti sudah mulai di aransemen, Anda mau memakai akord 6, akord diminished, akord augmented, akord 3 yang di luar ketentuan di situ, silahkan. Itu sepenuhnya adalah kreativitas dan inovasi Anda di dalam mengembangkan progres keroncong konvensional ini menjadi lebih berkembang lagi. Kira-kira seperti itu. Jadi sekarang sebagai tugasnya nanti soft file-nya nanti akan saya bagi ke koordinator kelas ya. Mas Thomas nanti silahkan copy flash disk untuk dikasihkan ke grup BA dan untuk soft copy-nya nanti juga silahkan di print dari tugas ini. Silahkan. Ini ada tugas seperti ini. Kira-kira begitu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kelas saya pada hari ini kita tutup. Saya berharap semoga Anda tetap bisa berproses, baik secara pribadi maupun berkelompok. Dan saya harap nanti di minggu pertama nanti tugas ini sudah bisa dibawakan, dipresentasikan sesuai dengan kelompok yang Anda tentukan masing-masing. Begitu? Baik, Pak. Ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi, salam sejahtera, salam sehat, dan semangat berlatih. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak.